Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya dalam belajarnya. Hari ini bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 6, subtema 3, muatan SBDP dan IPA. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Di dalam gambar cerita yang diceritakan bisa manusia maupun kegiatan hewan-hewan. Beberapa hal yang membuat gambar cerita yaitu buku cerita, majalah, buku pelajaran, poster, dan petunjuk penggunaan barang ataupun cara membuat sesuatu. Fungsi gambar cerita yang pertama untuk memperjelas isi dan alur cerita, terutama untuk teks cara penggunaan barang. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Dan yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Dan yang terakhir, sebagai sarana mengungkapkan perasaan penggambarnya. Sekarang, pada gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Teknik menggambar cerita ada dua macam. Yang pertama, teknik basah, bisa menggunakan cat air, tinta Cina, cat poster, dan cat minyak. Yang kedua, ada teknik kering. Teknik kering ini teknik pewarnaannya tanpa menggunakan air. Contohnya menggunakan pensil, krayon, kapur, dan spidol. Berikut hasil gambar dengan menggunakan teknik kering. Yang pensil, hasilnya tidak ada warna dan sedikit gelap. Yang kedua, menggunakan krayon. Ini warnanya lebih banyak gradasi dan lebih rapih dalam teknik menggambarnya. Yang ketiga, ada menggunakan spidol. Lalu ada teknik basah. Teknik basah ini menggunakan pengencer air atau minyak, serta menggunakan alat-alat yang dibutuhkan seperti kuas. Lalu ada air ataupun minyak. Juga ada palet. Palet ini berfungsi untuk mencampurkan warna-warna ya. Lalu ada kanvas. Kanvas ini digunakan sebagai media untuk melukis. Dan yang terakhir ada pisau palet. Ini digunakan biasanya untuk melukis dengan pewarnaan cat akrilik ya. Berikut beberapa contoh gambar dengan teknik basah. Yang pertama menggunakan cat air, jadi hasilnya terlihat lebih tipis. Dan yang kedua ada cat minyak, terlihat lebih tebal dibanding cat air. Yang ketiga menggunakan cat akrilik. Nah, biasanya ini menggunakan pisau akrilik ya. Menjelaskan makna pada gambar cerita, makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai.
Sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA. Ayo ingat kembali konduktor dan isolator panas. Yang pertama, benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca dan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. Yang kedua ada benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi. Benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda. Misalnya setrika ini, bagian alas setrika terbuat dari bahan konduktor, bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator. Contoh lain adalah panci, cerek, dan sendok sayur. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalor konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalornya menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Cara menghambat perpindahan kalornya menjauhi atau memadamkan sumber panas, ya, sama dengan radiasi. Lalu, cara mempercepat perpindahan kalornya adalah memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Benda itu memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari besi, kaca, tembaga, seng, dan aluminium. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari kayu, kain, gabus, plastik, dan karet. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Contoh benda berikutnya adalah rice cooker. Bagian dari rice cooker yang merupakan sumber panasnya adalah pada panci penanak. Panci penanak yaitu mempunyai sifat hantaran konduktor. Bagian pegangan tutup penanak nasi, pelindung luar, penunjuk rice cooking, penunjuk kipwam, saklar, itu bersifat isolator. Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam menyimak dan belajar setiap hari. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan-latihan ini. Jika sudah selesai, konfirmasi ke ibu dan tulis absennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.